Jadi sahabat-sahabat, kurang lebih 10 hari yang lalu ada Ketua Demisioner Rancayu, Kang Mamat, singgah ataupun silaturahmi ke kediaman saya beserta dibersamai dengan beberapa sahabat yang lain, membahas tentang Ansor Banser Ranting Rancayu khususnya, yang mana mungkin di kegiatan lain, bukan di kegiatan ini, hampir semua kegiatan mungkin vakum ya begitu. Untuk agar kita tidak terlalu terdiam di Ansor Banser Ranting Rancayu ini, dan memang sudah menjadi kewajiban kita, bukan hanya sekedar di organisasi, bahkan menjadi kewajiban kita sebagai umat beragama Islam, karena sudah familiar sekali satu hadis, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah suatu kepentingan, keperluan, kewajiban bagi seluruh umat, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka dari itu Ketua Demisioner mengajak bangkit kembali ke sahabat-sahabat Ranting Rancayu untuk memotori pengajian MDS. Pengajian ini bukan pengajian Ansor Banser, akan tetapi pengajian umum namun dimotori oleh Ansor Banser, begitu ya. Begitu. Alhamdulillah, dengan dibangunkannya oleh Kang Mamat, saya pun intinya ikut terbangun. Apa yang bangun semangatnya gitu ya. Tadinya saya diam-diam baik gitu tadinya, tapi karena ada sokongan energi dari Pak Ketua, jadi saya juga tergugah. Ayolah coba orang atau di ngaji orangnya gitu. Berbicara pengajian mungkin di berbagai, di Bloksok juga ada, di Garuduk, di sini, di Raja Serdang. Apa sih? Kok harus sih kita harus ngadain pengajian? Apa sih lebihnya gitu kan? Di kampung kita juga, di wilayah kita, Bloksok kita masing-masing ada. Kenapa kita harus ngadain pengajian? Ansor Banser. Ya mungkin ya berarti kita akan membawa warna yang berbeda di pengajian ini. Apa? Ya mungkin salah satunya kita hadirkan, bukan hadirkan ya, kita hadirkan, kita hadiahkan. Salah satu sisi beda dari MDS ialah kita hadirkan, kita hadirkan, kita hadiahkan Fatihah dan zikir sebagai dan yang lain sebagainya untuk para pejuang negara Republik Indonesia. Salah satunya ialah Hadratus Syekh Haji Mas Ari. Sudah tidak bisa dipungkiri, beliau adalah seorang ulama yang menjadi pahlawan nasional. Benarnya? Iya. Karena berkat jasa-jasa beliau, ya jasa-jasa mereka, kita semua dapat merasakan kemerdekaan di bumi pertiwi ini, di Indonesia pertiwi ini. Ya benar nah? Gitunya. Ya. Itu mungkin sisi berbeda di situ. Jadi kita membawa bendera Nahdlatul Ulama. Mungkin kalau berbicara diakui santri, mungkin kita terlalu malu. Karena apa? Sholat juga jarang. Sampai kan 5 kali, jarang jasa. 5 kali, puasa jarang, setahun cuma 30 kali, 30 hari. Kita KB anu 25 na doangnya. Ada 2 nama ya. Aya 10 na doang, 30 nama eueuh. Berarti kosong berarti ya. Gitu. Nah, gitu. Sisi perbedaannya ya itulah. Harapan ya tetap sebagaimana yang sering pernah kita dengar ya, Gus Musim berbicara ya, di keset di debu di keset NU juga kita sudah alhamdulillah begitulah ya. Yang penting kita masuk dalam rumah Nahdlatul Ulama begitu. Itu salah satunya. Jadi mengenang jasa pahlawan, sembari mengenalkan bahwa pahlawan tidak hanya seorang jenderal, tidak hanya seorang Maulid Abahullah, tidak hanya Petran, tidak hanya dari bagian pangeran ataupun darah-darah biru, tapi banyak ulama-ulama kita yang menjadi pahlawan nasional. Nah, cara berterima kasih kita, salah satu cara menunjukkan berbagi kebahagiaan kita kepada mereka ya mungkin dengan secara seperti ini begitu. Kita hadiahkan, karena mungkin di pengajian-pengajian lain kalau memang tidak tersentuh Nahdlatul Ulama ya nama-nama mereka juga mungkin tidak ada, begitu ya. Ya. Kalau pengajian yang
tidak tersentuh Nahdlatul Ulama, ya nama-nama mereka mungkin juga tidak ada. Jadi kita sambil menggaungkan ataupun memperkenalkan kepada masyarakat seputar Nahdlatul Ulama, walaupun hanya lewat ulama-ulama yang berjuang dulu, yang berjuang memerdekakan Republik Indonesia ini. Dan sampai sekarang kalau memang mereka bukan mereka bukan ulama, alhamdulillah sampai sekarang satu organisasi yang setelah 1 abad masih berjaya. Berarti pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama adalah ulama-ulama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecipratan karomat. Amin. Begitu. Dan sistem pengajian ini mungkin agak berbeda dengan yang sudah-sudah. Kemarin kita sudah berjalan, setahu saya 2 tahun, seingat saya. Dilaksanakan setiap malam Selasa, adapun sekarang diganti di malam Senin. Dan sistemnya formasinya sama, keliling per rumah anggota ataupun boleh di luar siapa saja, tidak hanya terpaku ke rumah anggota, siapa saja. Kalau memang sudah berjalan, ada yang minat, ada yang mengenal kita, ada yang tahu akan kegiatan kita, lalu berminat disinggahi oleh kita ya, atau alhamdulillah kita laksanakan, kita jabanin begitu. Adapun di rumah anggota, kita sudah sepakat dengan beberapa orang kemarin tuh Pak Ketua ya, bahwa si tuan rumah ini harus diwajibkan dari anggota 50.000. Itu mau 10 orang, mau 20 orang yang gotong royong, intinya 50.000 itu harus masuk ke tuan rumah begitu. Nanti mungkin di sini Pak Ketua mah banyak uangnya, amin ya. Karena ini memang perdana, kalau belum masuk wayahnya diampura Pak Ketua. Wayahnya. Ya, gitu. Memang ada 5 orang yang sudah tanggung jawab per seminggu sekali 10.000, 5 orang 50.000. Adapun sisanya anggota yang lain terserah, mau 2.000 mah keselnya goceng gitu, atau terserah belah. Jadi dia tidak ada tanggung jawab, mau ngasih mau tidak itu tidak masalah, yang penting tanggung jawabnya ya kalau memang ada waktu dan sehat ya wayana hadir, begitu tanggung jawabnya. Adapun yang 5 orang ini tanggung jawabnya secara materi, secara jiwa raga lah gitu kan ya. Jadi 10.000 yang 5 orang ini dikumpulkan 50.000 untuk membantu ataupun meringankan si tuan rumah. Kita kita hitung-hitung 50.000 sepertinya cukup hanya untuk sekedar air dan kopi gitu, ataupun pemateri itu jangan dipikirin serius, gua mah mau tawasul, mau pemateri, misalnya saya jangan dipikirin tapi dikasih. Bohong kali, benar 50.000 cukup banyak. Jadi tidak ada alasan satu kader, satu anggota tidak mau kesinggahi oleh kita, benar kan? Lu nggak mau apa? Gua kerja malam Senin jarang loh ada orang yang kerja, malam Minggu masih ada. Kerja malam Senin, wah company lu. Kalau Minggu libur. Oh, Minggu libur nak. Ya udah nggak apa-apa. Oke, mungkin hanya 1-2 orang. Terus kalau masalah kesediaan air dan kopi, kita sudah tanggung jawab 50.000. Begitu ya. Itu kurang lebih seperti itu percakapan kita. Insya Allah mudah-mudahan berjalannya. Amin. Jalan atuh. Jalan badan. Awas tuh jalan. Jalan Bang, semangat Oh, Bang. iya. Amin badan. Dan alhamdulillah untuk malam Senin besok sudah ada yang bersedia, yaitu Imam Abah Atum. Mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Iya. Amin. Rezeki mah berupa nambah, berupa uang, berupa laukan loba, ngaloba ya batu. Sehat baik rezeki. Ainu hirup mah ambihan bae batu jeung kula anu hirup mah. Bisa di Loba buyur. buyur. Dan sesi berbedanya dengan kegiatan kita yang kemarin, MBS kita yang kemarin, mungkin ada kajian kita dan nomornya. Kan kalau bingung ya ngaji kita mau program mang. Hei, ngomong wae. Ya. Ais. Kira tuh ya macam-macam kita batu. Orang mustang we. Nah. Coba kalau pertama dia di kan harus buat kita. Iya,